Tidak mudah loh menangani tim yang baru saja juara, kehilangan pelatihnya. Ini banyak faktor non teknis. Kita ingat waktu di Euro ya, dulu kalau nggak salah itu Euro 2016 ya. 2016 Renato Sanchez ini menjadi salah satu pemain yang bakal digadang-gadang top gitu ya. Tapi ternyata biasa aja, dan di PSG juga tidak mendapatkan banyak jam terbang. Semoga saja jodoh. Napoli berbenah, Inter berbenah, Lazio berbenah, Juventus berbenah, AC Milan berbenah. Jadi untuk perebutan Scudetto, gue masih melihat di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Menyikapi bagaimana AS Roma yang sulit juara, sepertinya kembali Scudetto adalah sebuah hal yang sulit untuk bisa dicapai. Ya, kenapa gue ngomong gitu? Karena gue ingin membahas mengenai Serie A Liga Italia yang sudah akan bergulir musim yang baru. Tentunya pecinta Serie A sudah tidak sabar menantikan liga terbaik di dunia. Bagi kita pecinta Liga Italia. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe T10 TV. Mungkin yang sudah sering menyaksikan konten-konten yang gue bikin, tapi belum subscribe, silahkan subscribe. Dan juga share videonya kemana-mana ya, supaya semakin berkembang. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, kita akan bahas mengenai Serie A Liga Italia. Seperti apa? Apakah Napoli akan kembali Scudetto? Berat. Apakah Juve akan bisa jadi Scudetto? Bisa. Karena mereka tidak tampil di mana-mana. Apakah Inter bisa Scudetto? Bisa. Milan bisa. Roma berat. Oke, kita bahas dulu ya. Napoli, kenapa gue bilang Napoli berat untuk bisa mempertahankan gelar? Ini satu hal yang sangat menarik ya, ketika Napoli menjadi Scudetto bersama dengan Luciano Spalletti sudah cukup lama, lebih dari 30 tahun. Mereka menjadi juara kembali setelah Diego Armando Maradona. Ini sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh tifosi dari Napoli. Hanya saja, mereka saat ini harus kehilangan pelatih atau berganti pelatih. Luciano Spalletti kabarnya sudah menjadi pelatih tim nasional Italia, digantikan oleh Rudi Garcia. Nah, Rudi Garcia ini pernah menangani AS Roma, pernah menangani Marseille. Tapi gue lihat pelatih ini tidak ambisius gitu. Tidak seperti Luciano Spalletti yang tidak mau kalah, yang detail, yang ya kita tahu lah Luciano Spalletti pernah menangani tim-tim besar, termasuk Roma, Inter. Dan ini dia sulit untuk bisa digantikan. Namanya sangat indah, apalagi dia waktu itu mundur karena ada alasan keluarga, pengen istirahat, diganti oleh Rudi Garcia. Nah, Rudi Garcia juga butuh adaptasi, tidak mudah loh menangani tim yang baru saja juara, kehilangan pelatihnya. Ini banyak faktor non teknis yang akan dihadapi oleh Napoli. Tidak akan semulus yang diharapkan. Kim Min-jae, salah satu adalah dari Korea, pemain belakang pindah justru ke Bayern Munchen. Kemudian petanya juga pindah ke Monza. Nah, ada beberapa pemain yang masuk. Ini ada pemain Brazil, Nathan, center back pengganti dari Kim Min-jae, tapi juga butuh adaptasi tentunya. Terus Raspadori dari Sassuolo, dan ada pemain baru. Ini playmaker dari Celta Vigo. Ini menurut gue bagus nih, Gabriel Veiga. Ini salah satu pemain yang akan sangat penting ya, karena Napoli membutuhkan pemain-pemain bagus untuk mereka tampil di Liga Champions Eropa, mewakili Italia tahun ini. Kalau untuk juara tidak, tapi untuk 4 besar Napoli masih sangat yes. Karena mereka memiliki materi pemain yang sangat bagus ya. Jadi gini, kalau Napoli itu asal gak kehilangan Osimhen, Kvaratskhelia, sama Hirving Lozano, itu mereka akan aman. Jadi itu 3 pemain yang memporak-porandakan pertahanan lawan. Jadi gue rasa Napoli asal tidak kehilangan Osimhen, Kvaratskhelia, dan juga Hirving Lozano. Jadi menurut gue sih tetap Napoli yang seperti tahun lalu, gahar. Tinggal bagaimana Rudi Garcia meramu gitu. Jadi di atas kertas semuanya indah, tapi kita akan melihat bagaimana Rudi Garcia menyikapinya. Nah itu dari bagi Napoli ya. Oke, itu Napoli. Untuk Inter seperti apa? Inter ini justru sangat berbenah ya. Pelatih Simone Inzaghi masih. Kemudian kehilangan Andre Onana. Ini juga penting ya. Penjaga gawang yang tampil bagus membuat mereka menjadi runner-up Liga Champions Asia. Liga Champions Eropa. Ini bagus banget. Kehilangan. Kemudian Handanovic juga yang pindah
Ada Lukaku, Brozovic yang pindah ke Al Nassr bersama dengan Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi. Ini pemain-pemain kunci, pemain penting pindah. Milan Skriniar juga pindah. Jadi di setiap lini, mulai dari Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku, ini hengkang. Jadi satu persatu di masing-masing posisi pindah. Apakah itu berpengaruh besar? Berpengaruh besar, tapi penggantinya juga bukan kaleng-kaleng, guys, menurut gua. Jadi ada Fratesi ya, sudah kita tahu lah. Dikejar oleh semua klub, dia memilih Inter. Karena di situ dia bersama dengan Barella, itu akan cukup bagus lah menggantikan posisi dari Brozovic. Kemudian ada Emil Audero, ini penjaga gawang Sampdoria, pindah. Tampaknya akan berada bersama dengan Jan Sommer. Jan Sommer juga penjaga gawang Swiss yang kita tahu pengalamannya luar biasa di Piala Eropa, Piala Dunia, selalu menjadi penjaga gawang tangguh untuk Swiss ya. Meskipun sudah tua, tapi ini pengalamannya sangat bagus. Kemudian juga ada Marcus Thuram, ini dari Mönchengladbach, menggantikan posisi dari Lukaku. Cuadrado, nah ini dari Juventus masuk. Ini penting juga nih Cuadrado nih. Dan juga ada pemain Jan Aurel Bisek, ini juga pemain tengah ya. Ini yang bisa menggantikan posisi Brozovic. Jadi memang penggantinya perlu adaptasi, tapi materi pemainnya tidak kalah jauh. Jadi kalau adaptasi dari Simone Inzaghi kepada pemain-pemain baru ini cepat, ya, dan mereka bisa beradaptasi dengan iklim sepak bola Italia yang rada berbeda dengan negara-negara lain, ini akan menguntungkan bagi Inter. Tapi untuk Inter, 4 besar masih aman menurut gua. Jadi mereka tinggal harus berjudi dengan bermain di Coppa Italia, Liga Champions Eropa, dan Serie A. Jadi 3 kompetisi besar mereka ikuti. Kedalaman skuad dari Simone Inzaghi, rotasi harus dilakukan. Mau kemana nih? Mau ngejar apa nih? Gelar di Serie A aja atau seperti tahun lalu? Seperti tahun lalu mereka luar biasa loh, masuk di final kalah lawan City. Oke, next, Lazio. Lazio ini salah satu tim yang juga bagus ya musim lalu bersama dengan Maurizio Sarri. Tapi sayang mereka kehilangan kapten mereka, Sergej Milinkovic-Savic. Ini salah satu pemain Serbia yang sangat penting, kapten dari Lazio, justru pindah ke Liga Arab Saudi. Jadi memang Al Hilal ya. Jadi memang kehilangan besar. Karena tahun lalu kalau SMS panggilannya, SMS tidak tampil atau Sergej Milinkovic-Savic tidak tampil, ini akan mandul gitu. Banyak tidak menangnya Lazio. Gitu. Jadi ini sangat penting. Tapi mereka mendatangkan beberapa pemain penting ya. Ada 3 pemain yang gue sorot kehilangan SMS tapi mendapatkan 3 pemain bagus. Satu adalah Daichi Kamada. Ini pemain Jepang dari Frankfurt. Ini bagus banget, gelandang. Diincar beberapa tim tapi dia memilih Lazio. Kemudian ada striker asal Argentina. Ini dari Girona ya. Tati Castellanos. Tati ini juga bagus. Tati tajam. Jadi di lini depan bisa menambah ketajaman lah di Lazio untuk tampil di Liga Champions Eropa. Dan juga ada Gustav Isaksen, ini Midtjylland. Ini juga pemain bagus. Jadi Lazio tidak kehilangan banyak pemain, tapi mendatangkan 3 pemain yang sentral, penting buat rotasi bagi Maurizio Sarri yang kita kenal teliti ya. Pelatih yang ambisius, percaya diri, teliti lah. Ini salah satu pelatih yang buat Lazio berkarakter tahun lalu. Jadi untuk Lazio bersaing di 4 besar masih yes. Berikutnya adalah Juventus. Ya ini di-ban, tidak bisa tampil di Eropa tahun ini, tapi ini bisa dikatakan menjadi kesempatan bagi mereka untuk bisa meraih gelar di Coppa Italia dan juga Serie A. Karena fokus tidak di Eropa lagi, fokus hanya di domestik. Mereka masih dilatih oleh Max Allegri sejak tahun 2021, sempat panik tuh, wah Allegri mau diambil timnas gitu. Tapi akhirnya FIGC memilih Spalletti. Kemudian pemain yang keluar ada Kulusevski, Leonardo Bonucci, Cuadrado, memang pemain senior, pemain tua ya. Dan yang sayangnya yang masuk cuma 2 ya. Menurut gue yang ya juga tidak terlalu banyak berpengaruh. Timothy Weah dari Amerika Serikat, seorang striker. Dan juga ada Facundo Gonzalez. Ini Facundo Gonzalez ini salah satu center back dari Argentina. Tapi kalau secara
kekuatan tim, Juventus tetap Juventus, masih memiliki banyak pemain bintang, tidak terlalu banyak perubahan. Jadi tambal sulam ini, apalagi mereka hanya tampil domestik, ini membuat gue masih mengunggulkan Juventus untuk justru restu Scudetto, karena mereka sudah kehilangan setelah 9 tahun beruntun menjadi juara, mereka 3 musim tidak menjadi juara, waktunya mereka akan menjadi juara kembali. Setelah dikasih ke Napoli, Inter, AC Milan gitu kan. Atau makasih ke Roma dulu. Roma dulu, baru habis itu tahun depannya baru juara gitu. Boleh. Tapi ini makanya gue bilang, kemarin juga di obrolan dengan teman-teman di Twitter kan, di live space, gue juga bilang bahwa justru Juventus ini berpeluang besar melihat persaingan di Serie A ini cukup ketat atau tidak terlalu banyak masuknya pemain baru, sehingga mereka bisa fokus di perebutan gelar juara di Scudetto. Kita nggak tahu, Liga Italia paling sulit diprediksi dari pekan ke pekannya. Ya, berikutnya adalah AC Milan. Kalau AC Milan setelah kehilangan Sandro Tonali yang pindah ke Newcastle, tentunya membawa banyak sekali keuntungan ya, mendapatkan duit fresh money. Hanya saja mereka tidak mendatangkan pemain-pemain bintang ya, pemain-pemain nomor 1 gitu. Gue nggak tahu kenapa pertimbangan dari AC Milan, mereka mendatangkan beberapa pemain yang menurut gue tanggung gitu. Apakah akan sukses di Serie A atau tidak, perlu adaptasi pastinya. Ini pemain baru semua dari luar Serie A, yaitu Noah Okafor dari Swiss, ini striker dari Salzburg, kemudian Samuel Chukwueze, ini winger dari Villarreal, bermain di La Liga, ada Christian Pulisic dari Chelsea, ada Yunus Musa dari Valencia, ada juga Tijani Reinders dari Belanda ya, bermain di AZ Alkmaar. Nah ini gue nggak tahu, tapi kalau melihat dari AC Milan beberapa tahun terakhir mereka cukup bagus bersama dengan Pioli, jadi mereka masuk ke 4 besar itu sangat besar. Maksudnya persaingan Scudetto masih sangat besar. Dan mereka juga harus bermain di Liga Champions Eropa yang DNA-nya sangat kental ya. Salah satu tim Italia yang sangat percaya diri kalau bermain di Liga Champions Eropa. Dan terakhir gue akan membahas mengenai AS Roma. Ini AS Roma menarik juga karena AS Roma ini ya, tidak boleh belanja pemain ya. Mereka justru kehilangan namanya Matic, kehilangan Roger Ibanez, dan masuk beberapa pemain atau dipermanenkan Diego Llorente dari Leeds, kemudian ada Evan Dika dari Frankfurt, ada Houssem Aouar dari Lyon. Kalau kita ingat, Houssem Aouar ini salah satu pemain yang sangat bagus sekali di Lyon dan sempat diincar oleh tim-tim besar Eropa, hanya saja memang sempat cedera, dan kali ini semoga jodohnya dengan Roma. Kemudian juga mendatangkan Rasmus Christensen, bek kanan dari Leeds United. Ini juga cukup berkarakter, cukup gahar, dan juga CLBK, Leandro Paredes dari PSG yang pernah memperkuat Roma, kembali ditarik, termasuk Renato Sanchez, salah satu dulu sempat digadang-gadang menjadi pemain top ya, tapi melempem. Kita ingat waktu di Euro ya, dulu kalau nggak salah itu Euro 2016 ya. 2016 Renato Sanchez ini menjadi salah satu pemain yang bakal digadang-gadang top gitu ya. Tapi ternyata biasa aja, dan di PSG juga tidak mendapatkan banyak jam terbang. Semoga saja jodoh bersama dengan Roma. Karena Roma musim ini tidak bisa belanja pemain mahal, hanya peminjaman dengan opsi pembelian atau mencari free transfer. Jadi ya bisa saja pemain ampas, pemain sisa gitu. Jadi untuk Romanisti ya kita akan melihat nih apakah biasanya beberapa musim terakhir pemain yang gagal di tim lama atau sudah ampas bersama dengan Mourinho jadi bagus gitu. Jadi semoga saja bersama dengan Mourinho bagus. Ya kita lihat. Tapi musim ini akan lebih berat bagi Roma lah, tidak seperti musim lalu karena tim-tim lainnya sudah makin berbenah ya. Napoli berbenah, Inter berbenah, Lazio berbenah, Juventus berbenah, AC Milan berbenah. Jadi untuk perebutan Scudetto, gue masih melihat Juventus, Inter, dan AC Milan ya yang berpeluang race paling depan. Ya Napoli, Lazio, Roma juga berpeluang, tapi tidak sebesar 3 tim tadi. Tinggal tergantung bagaimana nanti rotasi ketika mereka mengikuti kompetisi Eropa dengan kompetisi domestik. Ini menarik lah, Serie A tuh susah diprediksi, sulit diprediksi lah. Mau pengamat papan atas sampai pengamat sosial media, itu akan sulit memprediksi.
pekan ke pekan itu banyak seninya lah. Yang suka Serie A pasti tahu lah. Ada aja antara wasit atau apa, ada aja. Tapi itu akan menarik. Persaingan sebetulnya terjadi di putaran kedua biasanya setelah bulan Desember. Nah, itu baru tuh. Baru rada mudah diprediksi. Ya, begitu ceritanya. Ya, semoga saja Juventus gak juara dulu gitu. Jadi kasih dulu kan setelah Inter, AC Milan, Napoli, kasihlah Roma dulu atau siapa dulu gitu baru Juventus lagi. Kalau udah Juventus biasanya 9 musim beruntun, biasanya beruntun. Gitu. Yang punya liga slow. Oke, itu opini gua mengenai musim Serie A yang baru. Semoga seru ya, ini sudah tunggu-tunggu oleh semua pecinta sepak bola Serie A. Kapan nih Serie A bergulir? Pekan ini bergulir. Selamat menikmati Serie A Liga Italia. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan Tes Blue TV. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tiro Grossanot. Bye.